Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin ahsanin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyak kebaikan, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri kajian rutin kita, kajian Karomah pada edisi ke-63. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga hari kiamat kelak. Di sini kami sebagai MC akan membacakan susunan acara. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga acara inti, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian Karomah pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kalinya yaitu tilawatul Quran. Kita sampai halaman ke-65 surat Ali Imran ayat 116. Ya, 116. Ya, mari kita awali dengan ta'awud dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamasali rihin fiha sirrun asabat harsa qaum fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in
كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك Wallahu sami'un alim. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan bacaan Quran kita pada malam hari ini menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara inti yang mana akan disampaikan oleh Ustadz Al-Kaf Mukhlif Fuadi MPD dengan tema bersama keluarga meraih kemuliaan Ramadan. Baiklah, kepada Ustadz Al-Kaf kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah karomah yang berbahagia, alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat sehat sehingga bisa hadir di kajian karomah di malam hari ini. Bapak Ibu, hari ini tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa? 6 Februari. Kalau Syakban tanggal berapa? 19. Berarti kurang lebih 12 hari lagi kita masuk di bulan Ramadan.
Ya, masuk di bulan Ramadan. Tentunya hari ini kulo panjenengan itu sudah menyiapkan ketika Ramadan ini, tahun ini apa yang mau kita perbuat. Ramadan itu satu waktu yang spesial karena waktu, bukan karena tempat, karena waktu. Ramadan itu waktu. Sehingga kemuliaannya itu ketika nanti waktunya habis, ya sudah, selesai. Artinya Ramadan dibatasi dengan waktu 1 bulan. Tapi sebenarnya disiapkan 2 bulan sebelum Ramadan. Dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian baru kita masuk di bulan Ramadan. Di Rajab persiapannya orang adalah orang yang diibaratkan orang yang menanam. Di bulan Sya'ban adalah orang yang menyirami. Di Ramadan dia akan memanennya. Nah, kalau hari ini sudah masuk di bulan Sya'ban, kira-kira amalan di bulan Rajab yang sudah kita perbuat dan hari ini masih kita lakukan itu apa? Nah, itu kan harusnya begitu. Seandainya kemarin di bulan Rajab sudah memulai dengan kebiasaan untuk membaca Al-Qur'annya lebih banyak dari bulan sebelumnya, maka di bulan Sya'ban ini baca Qur'annya insya Allah lebih mudah, lebih dimudahkan lagi. Kalau di bulan Rajab itu panjenengan sudah terbiasa umpamanya mentarget, saya harus istighfar 1000 kali. Nah di Sya'ban ini mungkin sudah lebih beristighfarnya dalam setiap harinya. Dan hal-hal semacam ini harusnya sudah kita siapkan sebelum masuk Ramadan. Kalau nanti Ramadan tiba-tiba kita langsung memasuki dengan banyak target yang luar biasa, mungkin target itu tidak bisa kita capai. Maka ada waktu 2 bulan. Dan hari ini masih ada waktu 12 hari. Rasulullah itu di bulan Sya'ban itu memperbanyak untuk berpuasa. Nah, puasa yang biasa kita lakukan, yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah puasa-puasa sunnah. Puasa Senin Kemis, Yaumul Bid sudah berlalu. Senin Kemis. Atau puasa Daud, masih ada waktu. Sehingga nanti sebelum Ramadan sudah ada persiapan. Sehingga betul-betul fisik kita sudah siap untuk kedatangan Ramadan. Tetapi ketika saya tanya kepada jamaah ibu-ibu, Bu, mau Ramadan, yang disiapkan apa? Yang disiapkan itu bukan Ramadannya, tapi Syawal. Lebaran itu besok mau ngapain, mau yang disuguhkan apa niku sudah dipikir jauh-jauh hari. Ramadannya malah belum terpikiran. Ya, Ramadan itu kalau di sekolah biasanya nanti ada kegiatan tarhib Ramadan. Bapak Ibu tentunya sudah paham sekali bahwa satu Ramadan itu adalah satu kewajiban. Ya, puasa Ramadan adalah kewajiban. Dasarnya sudah jelas di surat Al-Baqarah 183. Kemudian apa? Mengetahui pembatal-pembatal ketika puasa. Mengetahui keunggulan atau hal-hal yang luar biasa di bulan Ramadan. Ramadan itu kan hal yang luar biasa. Sehingga kalau seseorang mengetahui kelebihan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya, maka dia akan memaksimalkan diri. Contoh ya, kalau di bulan selain Ramadan, maka seseorang melakukan satu kebaikan itu pahalanya maksimal adalah 10 sampai 700 kali lipat.
Ya. Tapi begitu Ramadan, maka Allah memberikan satu pahala yang Allah sendiri akan membalasinya. Berapa banyaknya? Wallahu a'lam. Lebih dari apa yang sudah ditetapkan di bulan-bulan sebelumnya. Karena apa? Ketika seseorang di bulan Ramadan melakukan hal yang sunnah, maka nilainya sebagaimana orang yang melakukan wajib ya, ketika di luar Ramadan. Nah inilah satu keberkahan yang luar biasa. Kemudian apalagi yang perlu kita ingat bahwa Bapak Ibu, ternyata Ramadan ini menjadi hal penting bagi kita untuk apa? Menjalankan apa yang Rasulullah ajarkan. Contoh keberkahan Ramadan itu ketika mendekati sahur. Waktu yang barokah itu waktu sahur. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, sahurnya mendekati subuh. Ya. Sehingga nanti ketika berpuasa, tenaganya masih kuat. Atau hal yang luar biasa adalah ketika kita melakukan berbuka. Berbuka itu sunnahnya adalah pertama kali yang dimakan kurma. Ya kan? Berarti di benak keluarga kita hari ini Bapak Ibu sudah menyiapkan kurma. Berapa? Pokoknya cukup untuk 1 Ramadan. Nah, seharusnya begitu. Sudah mempersiapkan, sudah beli kurma, sudah menyiapkan. Nah, kalau nggak ada kurma ya sudah, nanti tinggal minum air putih. Hal-hal semacam ini seharusnya sudah jadi agenda seorang muslim ketika dia mendekati Ramadan, dan nanti di Ramadan, begitu masuk Ramadan dia sudah tidak kebingungan. Cuman kadang-kadang ada seseorang yang Ramadan itu bingung dengan apa? Yang dipikir bukan pas Ramadannya, tapi nanti ketika Lebaran. Nah ini berpikirnya lebih jauh lagi. Padahal yang perlu difikirkan adalah hari ini Ramadan kita itu kita sudah membuat apa? Termasuk di keluarga kita. Nah kalau kita Ramadan bersama keluarga ini rata-rata saya yakin hari ini yang hadir ini putra-putranya sudah lepas SMP ya. Mungkin yang masih di tingkat SD atau TK ya masih ada. Tapi mudah-mudahan materi ini adalah materi yang terkait dengan parenting untuk anak-anak yang mereka akan memasuki Ramadan tahun ini dan mengkondisikan mereka sehingga mereka nanti senang terhadap kewajiban mereka, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Kalau melihat kondisi hari ini hari ini itu kan ujiannya sangat luar biasa, ya kan? Melihat anak-anak setingkat SD hari ini, setingkat TK itu kepedulian atau beribadah itu masih sangat jauh dari gambaran ketika zaman-zaman panjenengan mungkin. Karena apa? Kalau orang dulu disuruh sholat itu dia langsung berangkat. Tapi hari ini masih sangat anak-anak disuruh sholat itu kalau di sekolah SD Islam mungkin masih ada rohnya. Tapi kalau di luar itu sangat jarang sekali anak-anak yang ketika waktu azan, ketika waktu sholat itu dia bisa menepati sholat dengan tepat waktu. Saya punya murid ya, ketika dilihat dari 1.500 murid itu nanti paling-paling yang sholat duhur ya, itu sekitar 10-20% dari 1.500. Berarti kalau 10% ya hanya ada anak 150 yang menjalankan sholat zuhur. Nah nanti apalagi ketika hari ini puasa itu nanti godaannya lebih besar lagi. Ya. MBG tetap jalan. Itu godaan. Ya. Namanya anak
ketika nanti disuguhi sesuatu, pasti dia ya akan tertarik dengan makanan itu. Makanya ini satu hal yang perlu kita, Bapak Ibu, ketika masih melihat, walaupun dia sudah SMP atau SMA, kalau keimanan atau keyakinan atau hal dengan Ramadan ini tidak dipahamkan dari sejak kecil, ya, sejak dini, maka nanti dia akan kalah. Kalah dengan apa? Kondisi. Koncone do mangan, ikut makan. Ya harus disuguhi toh. Kalau disuguhi kan mubazir. Kan nanti dia berdalilnya begitu. Nah ini luar biasa. Baik, satu hal yang pertama terkait dengan Ramadan ini, bagi anak-anak adalah Ramadan adalah bagi orang tua harus menjelaskan tentang keutamaan dari puasa. Apa sih keutamaan puasa? Nah, yang kita tanamkan bahwa di bulan Ramadan keutamaan puasa itu adalah salah satunya adalah Ramadan adalah waktu atau sebab seseorang untuk bisa masuk jannah. Seseorang masuk surga itu karena Ramadan. Ada 8 pintu di surga. Salah satunya adalah pintu puasa, namanya pintu Ar-Royan. Dan gambaran ketika kita membaca hadis tentang Ramadan ini, maka dinyatakan bahwa ketika Ramadan, maka surga itu dihias. Surga itu dihias, pintunya dibuka lebar-lebar, dihias, sehingga ketika seseorang memasukinya, dia akan lebih senang lagi. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Hari ini kita bisa melakukan rumah kita, ya, sekolahan kita, itu juga dihias. Itu ada momen apa? Bagi anak-anak ketika melihat satu hal yang berbeda, ketika menghias lembaganya, menghias rumahnya, ini loh nak, ini adalah momen Ramadan yang sangat luar biasa. Surga saja dihias, maka rumah kita juga dihias. Menyambut Ramadan itu rumah kita dihias. Nah, kemarin nggak ada lampion, anaknya buat lampion di sekolah, bawa pulang suruh masang, nanti di rumah buat lampion lagi. Atau rumahnya belum ada lampu yang menarik, dikasih lampu yang cukup menarik, kelap-kelip dan sebagainya. Sehingga ada perbedaan. Satu Ramadan penuh itu digunakan dalam rangka untuk menarik anak-anak. Anak menghias rumahnya dalam rangka menyambut Ramadan. Yang kedua, apa yang cara mengajak anak untuk kita, anak-anak kita itu untuk bisa berpuasa? Yaitu mengajak anak untuk berpuasa sebelum masuk Ramadan itu mengajak mereka untuk puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Berarti masih ada, kalau Senin Kemis ya berarti tinggal pekan depan. Senin Kemis, setelah itu istirahat menunggu Ramadan, ya kan? Nah ini anak diajak untuk pemanasan dulu. Minimal pekan depan anak ikut puasa Senin dan puasa Kemis. Kan luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita dalam satu tahun ya, Sya'ban ini adalah waktu diangkatnya amal seseorang. Itu dalam satu tahun. Kalau dalam harian, maka amal seseorang itu diangkat, dilaporkan itu adalah di waktu seseorang sholat asar, pergantian malaikat yang jaga malam dan jaga siang itu di waktu asar dan di waktu subuh. Kalau pekanan kapan? Senin, Kemis. Senin, Kemis itu malaikat melaporan, ya laporan. Maka ketika anak
diberikan satu keutamaan. Kenapa puasa Senin Kemis? Salah satunya adalah waktu dilaporkan amal kita di hari itu. Nah, sebelum pra-Ramadan masih ada ini, waktu untuk puasa Senin Kemis. Kemudian mengajak anak untuk puasa ini, kalau orang dulu tidak langsung memaksa anak harus berpuasa sampai maghrib. Kalau dulu ada puasa beduk, istilahnya, kalau sekarang kan jarang ya, puasa beduk itu apa? Anak kan nggak tahu beduk hari ini. Karena jarang masjid yang sudah membunyikan beduk. Kalau apalagi di sini ya, nggak ada beduk. Beduk itu apa? Ya. Kalau zaman saya kecil sebelum masuk Ramadan berarti ada orang mukul beduk. Hari ini besok pagi puasa, hari ini dia mukul beduk, namanya tiduran, duduk itu kan. Pakai beduk. Tapi anak sekarang puasa beduk, beduknya apa itu? Artinya begitu azan zuhur dia sudah berbuka. Tahapan semacam ini dilakukan dari dulu. Tidak masalah, karena apa? Setelah itu anak kemudian melanjutkan puasa lagi. Untuk melatih mereka sehingga anak merasa nyaman. Ini penting sekali. Bahwa anak harus nyaman ketika puasa. Kemudian apa Bapak Ibu? Mengakhirkan yang paling sulit anak itu adalah membangunkan. Kebiasaan tidur seseorang anak itu adalah membangunkan di waktu sahur. Kalau maka Bapak Ibu sudah sangat memahami karakter anaknya. Karakter anak itu bisa dilihat dari mana Bapak Ibu? Dari golongan darah ya. Bapak Ibu pernah baca buku golongan darah? Salah satu di golongan darah itu kan ada golongan darah A, B, O sama AB. Golongan darah itu cuma 4. Nanti harusnya plus atau minus. Nah, salah satu di buku itu menyatakan anak-anak yang golongan darah B itu adalah anak-anak yang ketika tidur sulit untuk dibangunkan. Maka jenengan habis ini ke puskesmas kalau anaknya belum tahu. Ini golongan darah anak saya apa ya? Oh, ternyata anaknya golongan darah B. Maka dari kecil itu jadi orang tua tahu cara membangunkannya harus tahu. Sehingga anaknya ketika kita nggak tahu, oh ternyata karena golongan darah itu berpengaruh banget. Ketika karakter tidur itu golongan darah B itu adalah anak-anak yang begitu kena bantal dia tidur. Ketika dia capek berdiri pun bisa tidur. Dan kalau kita belajar tentang golongan darah itu salah satunya kalau orang golongan darah B itu jangan dijadikan pemimpin untuk masuk hutan atau masuk di satu wilayah dia belum pernah, kesasar semua nanti. Karena dia tidak bisa memahami wilayah itu. Karena walaupun dia sudah berkali-kali situ tapi masih bingung. Ini golongan darah B. Ya kan? Makanya anak saya kok sulit banget bangunkannya. Oh ternyata golongan darahnya golongan darah B. Oh berarti kalau sudah tahu bagaimana tip dan triknya. Itu harus diketahui oleh Bapak Ibu sebagai orang tua. Sehingga nanti ketika Ramadan itu, oh anak saya itu golongan darah B. Cara bangunkannya, kebiasaan bangun ditanya. Nak kamu kalau saya bangunkan caranya bagaimana? Saya nanti dibangunkan dengan cara dipijit jempolnya. Ya sudah pesan anak itu dikerjakan saja. Pijit jempolnya. Nak, bangun, pijit jempolnya. Dia akan bangun karena dia tahu. Tapi kalau nggak ditanya, saya punya ponakan itu, wah kalau sudah tidur ya Allah, leng bangun kayak ditangeke turu meneh, lingguhke turu meneh, lingguh karo turu. Susah. Tanya sama ibunya, itu si cara bangunnya gimana? Pak De, dibedet irunge. Ternyata setelah itu bidet irunge bangun. Karena nggak bisa napas. Terus Bapak Ibu, anak-anak ini kan bagi keluarga kita, ya hari ini kurma itu biasanya hanya digunakan untuk berbuka.
Padahal kalau kita belajar tentang ilmu di herba, maka habis maghrib rendam 3 kurma, nanti digunakan untuk sahur. Namanya air nabes. Dan ini sangat luar biasa. Bagi ibu yang menyusui, ya dia walaupun menyusui satu hari itu tetap kuat. Dan air asinya keluar karena minum nabes tadi. Ini ada pengalaman yang cerita, saya tetap puasa, masih kuat, punya anak kecil. Ditanya, kenapa? Saya biasanya sahurnya pakai air nabes. Nah, anak-anak kita juga sebenarnya luar biasa. Yang dibutuhkan sebenarnya apa ketika sahur itu? Bukan banyaknya karbohidrat, tapi kalori. Bukan kalori, bukan karbohidratnya. Yang dibutuhkan protein. Kenapa kok habis sahur, baru subuh semuanya pada tidur? Ya karena kebanyakan kekenyangan, kemudian posisi lambungnya dia bekerja untuk menghancurkan, jadi ngantuk. Untuk menghindari itu salah satunya baru subuh minum kopi, ya batal. Bukan, Bu. Baru subuh. Berarti ketika sahur itu adalah karbohidratnya dikurangi. Diperbanyak proteinnya. Berarti ketika sahur cukup makan telur. Berapa? 2, 3, nggak apa-apa itu. Atau 7. Saya tadi pagi dapat WA, Bu, dapat WA. Kabar gembira, ini kabar gembira. Karena kabar gembiranya apa? Dia kan peternak ayam kampung. Kemudian mesin penetasnya ini rusak. Karena mesin penetasnya rusak, kemudian telur ayam itu digunakan tidak diteteske, kemudian digodok, dimakan sendiri. Setelah 15 hari, tiap hari dia makan 2. Perubahan yang spesifik yang terjadi apa? Kakinya, dengkul kaki yang sakit, alhamdulillah sembuh. Terapi yang luar biasa. Bapak Ibu yang mungkin darah tinggi, itu juga gitu. Banyak penyakit-penyakit itu bisa disembuhkan dengan cara makan telur. Telur ayam kampung, tapi jangan 1, 3 minimal. Waduh, lah pitike sapa? Nggih pitike jenengan apa pitik tanggane jenengan? Jenengan melu makani kan dapat ayamnya, dapat telurnya. Niki nggih kula pakani mau lah, jangan. Apalagi ayam sekarang itu alamnya luar biasa loh, Bu ya. Dapat MBG juga. Mudah-mudahan ini jadi hal yang penting. Bapak Ibu, kemudian apa? Menyemangati mereka dalam puasa. Anak-anak ini, kalau dulu biasanya ketika memberikan hadiah, ada yang diberi hadiah, maka biasanya sebelum Ramadan diajak ngobrol. Besok Ramadan. Mulai hari ini di rumah itu yang dibicarakan sesuk Ramadan, sesuk Ramadan, sesuk Ramadan. Ramadan itu apa? Ramadan itu poso-poso itu apa? Poso kuwi ora maem ora ngombe. Itu memberikan pengertian dasar yang paling ringan. Tidak makan, tidak minum sehari dari subuh sampai maghrib. Nah, itu pengertian yang sederhana yang bisa ditanamkan ke anak-anak. Tidak masalah. Karena memang kalau nanti secara umur nanti dia ditambahkan dengan pengertian yang lebih lengkap. Dan orang tua pun harus memberikan satu. Kalau kamu nanti bisa tidak makan seharian, ya, nanti tak kasih ribet. Ya. Ada orang tua yang menyiapkan itu. Nah, apa yang disiapkan masing-masing orang harus punya trik, tip, ataupun reward yang berbeda. Nah, ini penting. Berikutnya apa? Menjadikan anak-anak kita itu menjadi puasa yang sangat semangat itu harus salah satunya adalah momen berbuka. Yang namanya anak itu paling suka ketika dia makan jajan. Pengalaman kula panjenengan ketika puasa itu, ya, ketika siang hari itu adalah berburu jajan. Pengen ini, semuanya dibeli ya. Tapi setelah maghrib, semuanya tidak dimakan. Dan hal ini 1-2 hari pasti akan kejadian.
Oh ternyata ya memang dunia anak itu begitu. Nanti setelah itu diberi pengertian. Kamu yang suka yang mana, yang bisa dimakan yang mana. Pertama kali dia borong semuanya, pengennya semuanya ketika maghrib semuanya dimakan. Tapi setelah itu semuanya ditinggalkan, paling dimakan satu. Setelah itu yang lain jadi pajangan. Dan Bapak Ibu harus memahami, oh ternyata ya dunia kita itu ya dunia, kalau dulu kita sering jajan semacam itu ya anak kita pun tidak jauh dari kita. Ya jajannya nanti banyak sekali. Bapak Ibu menyiapkan aja, menyiapkan dana untuk, dan nanti setelah itu ya diberi pengertian setelah paham. Kemudian
Bapak Ibu jamaah, kalau lajengaken, puasa itu tantangan tersendiri bagi anak. Satu, karena dia harus menjaga tidak makan, otomatis tantangan terberat itu rasa lapar. Ya kan? Bagi anak-anak rasa lapar itu adalah satu yang sangat menyakitkan. Yang kedua, haus. Ya. Otomatis karena nggak makan dan minum ini. Yang kedua, anak-anak ini otomatis karena nggak makan, kemudian lesu. Anaknya yang terus. Mungkin hari pertama ada anak yang panas, ya kan? Bisa jadi masuk angin. Orang tua pun bisa juga ketika hari pertama jadi masuk angin karena kaget. Ya, kaget puasa pertama jadi masuk angin. Ya. Obatnya apa? Ya disuruh makan. Makan yang enak kan insya Allah sembuh. Kemudian apa? Kesulitan berikutnya tadi adalah saya sampaikan anak itu sulit bangun ketika sahur. Kemudian apa? Godaan dari teman yang tidak puasa. Ini bagi anak-anak, makanya kalau di satu sekolah yang mungkin di SD ITI Aroma tidak begitu kentara, tapi di SD yang lainnya mungkin ada anak-anak yang tidak puasa. Kemudian anak-anak yang rewel, ya rewel karena masih kecil, maka itu satu hal yang bisa disikapi dengan anak saya kok rewel, kenapa? Ya mungkin karena tadi lapar, ya haus, gitu, harus menahan. Kemudian Bapak Ibu, hal-hal yang perlu kita lakukan ke anak-anak kita selama Ramadan itu apa sih? Kalau di sekolahan kan biasa ada buku monitoring kegiatan Ramadan. Buku monitoring kegiatan Ramadan hari ini itu lebih inspiratif. Panjenengan bisa buka, isinya wah luar biasa, inspiratif. Kalau dulu buku monitoring Ramadan itu intinya adalah siapa yang ceramah setelah habis tarawih, mungkin ceramah menjelang berbuka ataupun kuliah subuh. Tapi hari ini enggak. Di situ ada kegiatan yang mengarahkan anak untuk bisa lebih baik lagi. Salah satunya apa? Membaca buku. Ada target kepada anak kita selain membaca Al-Quran juga membaca buku. Ataupun membaca Al-Quran dan membaca terjemahnya. Ini target yang luar biasa. Kemudian yang kedua apa? Menuliskan jurnal Ramadan. Jurnal itu adalah hari ini saya melakukan apa di bulan Ramadan. Tulisan itu adalah tulisan yang menjadikan dia akan semakin untuk bisa mengkoreksi hari ini saya harus bersyukur bisa apain. Ya. Kemudian berdoa, ini penting banget. Ya. Karena waktu seseorang yang berpuasa ini kan dari subuh sampai maghrib itu adalah waktu istijabah untuk berdoa. Nah, apa doa yang harus dibiasakan kepada anak-anak kita? Ya dari doa bangun tidur, doa ke kamar mandi, doa setelah makan, sebelum makan, setelah makan, ya kan? Kemudian doa ketika dia keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, pokoknya doa sehari-hari yang tiap hari dilakukan itu betul-betul menjadi penekanan kita di Ramadan tahun ini. Karena apa? Walaupun anak itu hafal di sekolah, tapi ketika prakteknya itu kadang-kadang masih jauh. Maka perlu dikontrol. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, ya, keluar masjid. Selain itu ada doa setelah sholat. Ya, setelah sholat. Hal ini penting dilakukan mulai hari ini, kenapa? Sehingga ada perubahan. Di buku monitoringnya dilihat. Kalau ibu-ibu putranya masih di SD, mungkin diberikan buku monitoring itu untuk panduan. Anak saya sudah melakukan apa hari ini? Nah dengan begitu nanti dicek, checklist. Oh sudah, belum. Ada kegiatan apa? Ada kegiatan inspiratif apa yang ada di buku itu,
anaknya disuruh melakukan. Sehingga waktu Ramadan itu betul-betul anak-anak bisa dipandu dengan baik. Itu tujuannya sebenarnya bukunya itu. Kemudian Bapak Ibu, bahwa Ramadan bagi anak, bagi diri kita itu juga manfaatnya banyak sekali. Satu, bahwa ternyata Ramadan itu adalah membentuk, melatih kesabaran dan pengendalian diri kita. Ya kan? Bagi kita Ramadan, puasa adalah menjadi kita lebih sabar. Dari segi ucapan, dari segi yang lainnya, lebih sabar. Karena nanti kalau nggak sabar ya sepertinya ada yang kurang ya, di puasa kita. Kemudian menumbuhkan rasa empati, ya, karena sering berbagi. Bapak Ibu hari ini sudah menyiapkan besok mau takjil kemana, gitu. Tiap hari takjil bersama keluarga, berbuka bersama, kemudian berbagi takjil. Itu hal yang luar biasa yang hari ini banyak lembaga, ya, banyak masjid yang mengadakan kegiatan itu. Kemudian Ramadan ini adalah bagi anak-anak membentuk satu rasa disiplin yang tinggi. Seseorang tidak berani berbuka sebelum saatnya. Nah, ini kan disiplinnya tambah lagi. Dan penanaman ini nanti menjadikan ketika anak-anak sudah terbiasa disiplin, ya, baik waktu sholat, kemudian waktu puasa, disiplinnya nambah lagi. Maka nanti menjadi orang-orang yang secara penelitian itu menyatakan bahwa anak yang teratur, ya, maka prestasinya itu akan meningkat. Disiplinnya anak ya, itu menjadikan anak ini lebih mudah diarahkan dan ke depannya dia akan bisa mengatur waktunya. Nah, makanya apa yang dilakukan oleh satu keluarga di dalam menghadapi Ramadan, satu membuat jadwal yang jelas. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu dibuatkan jadwal. Sehingga tertib. Ya. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu tidak bisa mendampingi 24 jam karena Bapak Ibu mungkin ada pekerjaan. Tapi ketika anak itu dijadwal. Ya. Ada pernah Ustazah Dewi dari Solo itu mengatakan ketika dia masih non-Islam, masih Kristen itu, ibunya itu pesen, pokok men kowe engko nek krungu adzan mulih. Didoktrinnya sampai segitu, krungu adzan mulih. Ya. Itu dia begitu krungu adzan mulih. Ya. Walaupun dia ketika itu bermainnya dengan mayoritas ya anak muslim. Tapi doktrinnya krungu adzan mulih. Nek bar mulih, dia punya target. Nanti kamu harus baca ini sampai ini. Disiapkan, ibunya pergi itu, Injil, Bible, itu sudah ada tandanya. Halaman sekian sampai sekian, nanti dibaca. Terus setelah itu apa? Ketika ibunya sudah pulang, suruh nerangkan. Luar biasa kan? Masih kecil dulu doktrinnya keluarga kuat banget. Nah kita, kalau anak-anak kita semacam itu punya Ramadan ini anak saya nanti harus baca buku ini. Nak, kamu harus baca buku fikih sunnah. Halaman ini sampai ini. Nanti bar maghrib dicek sama bapaknya. Tadi babnya ini, coba ceritakan. Nah, kayak gitu. Artinya anak-anak yang sudah mulai bisa berpikir bisa diajak ke situ. Yang sudah bisa membaca. Dan ini ternyata pengaruhnya sangat besar kepada anak-anak kita. Sehingga nanti dia akan mudah untuk menghafalkannya. Ya. Selain hal-hal semacam ini, ya disiplinnya anak tadi terbentuk karena memang faktor dari orang tuanya. Faktor orang tua yang membuatkan jadwal secara terperinci. Makanya kalau di sekolah itu kan jadwal Ramadannya ada rundown di satu lembaga Islam itu, maunya ada kegiatan tarhib, kemudian setelah tarhib ada kegiatan buka bersama, ada kemudian khataman bersama. Khataman bersama 1 hari 1 juz.
nanti 1 bulan sudah khatam. Khataman bersama itu ya bareng-bareng. Saya membuat satu program 1 hari 1 juz untuk anak-anak. Caranya gimana Pak? Caranya kalau ada kelas 6 itu ada sekitar 20 anak. Gurunya membagi, nanti kamu halaman ini, halaman ini, halaman ini, halaman ini. Satu anak nanti membaca 1 lembar. Berarti hari itu dia 1 juz. 1 kelompok, 10 anak. Kemudian ada waktu khusus khataman bersama. 1 hari semuanya baca Quran dari juz 1 sampai juz 30, dibagi lagi. Ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Hari itu khatam bersama. Khatam bersama. Artinya memberikan nuansa lain di dalam membaca Al-Quran. Ya, ada penjadwalan. Selain dia punya target sendiri. Nah, kalau di sekolahan kan bisa bareng-bareng, temannya banyak. Dan hal semacam ini sebagai satu bentuk bahwa anak-anak semakin senang. Karena ternyata baca 1 juz itu bagi dia ringan, karena hanya ternyata baca 1 lembar. Untuk menanamkan mindset ke depannya, oh ternyata membaca bersama-sama itu lebih ringan. Itu yang perlu ditanamkan dan menyenangkan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Yang bisa ditanamkan di Ramadan ini adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu di Ramadan itu betul-betul terbentuk. Cuman data statistik Bapak Ibu, pengeluaran terbesar umat Islam itu adalah di bulan Ramadan. Pengeluaran terbesar apa? 1, gula. 2, minyak. 3, mie. Coba jenengan lihat, semua tandonan mie itu yang bergunung di 1 Maret itu nanti akan habis sebelum Lebaran. Pabrik gula itu sudah nyetok 3 bulan yang lalu. Hari ini gula sudah menipis. Saya kemarin ke guru itu tanya, produk ini masih ada, sudah enggak keluar lagi, sudah habis. Kemarin juga ke toko saya tanya, mau cari THR untuk guru, yang ini sudah enggak ada. Hanya dikirim sekian karton, habis. Pengeluaran terbesar umat Islam itu di bulan Ramadan. Dan itu dimanfaatkan luar biasa oleh produsen. Baik produsen tingkat kecil maupun tingkat besar. Makanya ada orang hidup kerja 1 bulan untuk hidup 1 tahun. Kapan? Ya Ramadan. Ramadan itu kerjanya 1 bulan, nanti hidup untuk menghidupi 1 tahun. Nah, Bapak Ibu, cerita ini menunjukkan bahwa kebanyakan umat Islam itu ketika Ramadan malah jadi tidak sehat. Karena apa? Kebanyakan gula, kebanyakan tepung, kebanyakan gula, kebanyakan minyak. Subhanallah. Sehingga apa yang diharapkan ketika seharusnya seseorang yang berpuasa itu tambah sehat, tetapi malah tambah tidak sehat. Karena pola makannya yang dirubah. Pola makannya yang biasanya ketika berbuka itu dengan makanan yang biasa saja malah penuh dengan makanan yang penuh dengan gula dan gorengan. Apalagi musim gini tambah es, seger banget. Berbahaya bagi seseorang ketika kita belajar tentang herbal itu, seseorang yang berpuasa itu kondisi badannya panas. Ketika dia dimasukkan minuman es, maka panas sebagai es itu kan retak. Sebenarnya tubuh kita juga begitu sebenarnya. Yang paling berat adalah kalau ibarat lambung itu adalah ketel, maka ginjal itu pemanas yang di bawah. Hati, liver itu juga pemanas, paru-paru memanaskan juga. Karena ini dingin, maka yang kerja keras adalah ginjal.
ginjalnya harus memanaskan ketel ini sehingga menjadikan ginjal lama-lama jadi sakit. Jadi ginjal-ginjal. Oke. Inilah yang kadang-kadang tidak disadari, oh ternyata ya, oh kok hubungannya dengan apa? Karena posisi lambung itu sebelahnya ada ginjal yang memanaskan ini. Makanya Bapak Ibu, puasa yang harusnya kita jadi sehat ketika kita membaca data semacam itu menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia itu ketika habis puasa, habis lebaran itu banyak yang tidak sehat. Ketika nanti dicek di rumah sakit, ya kok penyakitnya nambah, ini berarti puasa yang seharusnya menjadikan kita tambah sehat tadi, karena pola yang terjadi di makanan kita, maka menjadi kita tidak sehat. Nah, apa yang harus dilakukan? Satu, anak-anak kita ini, termasuk diri kita itu membatasi dari makanan yang tadi, gula. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah kerja di pabrik gula. Campuran terbesar salah satu gula itu apa, Bu? Urea. Kok urea langka? Tidak untuk kerabuk. Oh, ternyata ureanya dibawa ke pabrik gula. Urea fungsinya untuk apa? Menjadikan gula berkristal, bisa lembut. Nah, oh berarti saya itu juga salah ya. Ketika nanti THR-an gula 2 kilo, itu sebenarnya ngeracun tenan. Cuman masih dilakukan karena kalau nggak dibelikan gula protes ya, toh. Aneh kita itu. Di satu sisi kita itu menjaga biar mereka hidup sehat, tapi kita membelikan sesuatu yang tidak sehat. Marijan. Tuku marijan ya podoe gula, Pak. Marjan. Kan artinya bahwa pola hidup kita hari ini ya berubah. Ramadan itu berubah. Bapak Ibu coba panjangkan survei di satu retail yang ada. Permintaan terbesar Ramadan itu apa? Satu, sirup. Sirup itu kan keluar setahun sekali, Pak. Setahun sekali. Roti kaleng keluar setahun sekali. Saya punya murid itu kerja di pabrik roti, merek terkenal. Itu hanya 6 bulan. Setelah itu dirisenkan, sudah selesai. Dia hanya kerja 6 bulan. Untuk membuat sekian roti kaleng gitu. Subhanallah. Nah Bapak Ibu, ini hal yang kadang-kadang kita hari ini dihadapkan pada kondisi bahwa ternyata puasa ya di Ramadan tahun ini mungkin nanti kita punya target yang berbeda. Keluarga kita sebelum Ramadan harus berkumpul dulu. Nah, ini mau Ramadan, kamu mau khatam berapa kali? Ditanya, ojo tindengke wae. Le kowe kok khatam ping pira? Nah, itu harus ditanya. Sehingga kenapa ditanya itu penting. Penting untuk apa? Untuk memberikan satu motivasi karena saya mau khatam 2 kali. Berarti dicatat, tulis. Tulisan itu memotivasi. Ibu pengen khatam ping pira? 6, tulis yang gede. Ibu pengen khatam ping 6, ditemplek plek. Anake ping 2, bapake ping pisan. Walah, ayo sapa iki ngono. Bapake mah ping pisan lah. Ya minimal padha buke. Buke ping 6, pake ping 6. Atau buke ping 6, anake ping 2, berarti pake ping 8. 6 tambah 2. Itu memotivasi. Ketika saya terapkan semacam itu di TPA, di Rumah Quran, itu kan ada lembaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat untuk Ramadan ini pengen khatam Al-Quran titik-titik kali. Pak, saya isi di rumah ya. Boleh, nanti keluar kan dulu diskusi dengan yang di rumah. Setelah itu dikumpulin, dilihat. Setelah dikumpulan, kan masih lembaran kertas. Sampai di Rumah Quran diapain, Bu? Dibingkai yang bagus. Setelah dibingkai, ini nanti ditempel ya. Dia nulis-nulis sendiri. Setelah selesai Ramadan, Syawal ditanya, ini kemarin berhasil nggak? Alhamdulillah berhasil.
Karena ditulis tadi. Kalau nggak pernah ditulis, nggak pernah berhasil. Memotivasi itu ternyata butuh tulisan. Dan itu sebenarnya sederhana ya. Ada kertas, kemudian termasuk ibu-ibu kalau anak sekolah itu kan senangnya membuat surat ya. Ini ada program membuat surat cinta tentang Ramadan. Memotivasi untuk Ramadan. Apalagi ada tarhib. Tarhib itu sambil jalan muter, ada wafer, ada tulisannya. Yang buat tulisan siapa? Anak. Dan itu pengaruhnya sangat luar biasa. Ada orang dikasih tulisan itu. Dia teringat, oh ya sesuk ini puasa toh. Mengajak orang untuk puasa. Dan anak-anak kita itu perlu diajari untuk nulis. Menyemangati saudaranya. Kemudian tulisan itu ditempel di satu jajan. Sebelum Ramadan, tarhib dimuter, dikasihkan. Dan dampaknya luar biasa. Banyak orang yang hari ini juga kaget-kaget. Apalagi muter sama dikasih apa jadwal imsakiyah. Promosi lembaga itu. Hal-hal semacam ini dibutuhkan oleh kita ternyata. Kemudian apa Bapak Ibu? Selain membaca Quran, itu yang perlu dijaga adalah sholat 5 waktu kita. Maka di situ ada satu pernyataan bersama. Ramadan iki saya harus sholat berjamaah di masjid. Wah, surat pernyataan bersama itu penting. Kenapa? Karena nanti kalau itu tidak dibuat, ada orang undang berbuka. Nanti berbuka di rumah saya ya. Waduh, ini problem Bu kalau itu. Nah, nanti yuk, di rumah jenengan sholatnya di mana? Ya di rumah saya. Susah itu. Ada kan semacam itu. Nah, Bapak Ibu harus meniatkan. Maka jenengan bisa matur. Ngapunten nanti kapas maghrib kalau tak wangsul riyen. Nanti balik mulai. Nek mau cedak. Hal-hal semacam ini perlu sebenarnya kita lakukan. Ternyata niatan itu menumbuhkan kekuatan kita untuk melakukan itu. Karena apa? Kalau itu tidak ditulis, anak-anak kita tidak pernah menuliskan. Saya teringat ketika ponaan-ponaan itu, ketika orang tuanya mau haji, itu dibuatkan jadwal dengan detail. Nah ini yang sudah disuruh ngeping, diping. Tadi sudah baca Quran, diping. Ternyata efeknya luar biasa. Maka Bapak Ibu, monggo pulang dari sini, panjenengan bertemu dengan putra-putranya, dengan keluarga, membuat target Ramadan tahun ini. Ramadan ini targetnya apa? Tadi satu, sholat 5 waktu di masjid, umpamanya. Kemudian 10 hari terakhir ikut itikaf. Nah, itu satu target yang luar biasa. Sudah ditulis sejak hari ini sebelum masuk Ramadan. Baca Qur'annya tadi, anaknya nulis, ibunya nulis, bapaknya nulis, yang satu keluarga nulis, ditulis. Kemudian dibuat satu tulisan yang dibingkai dengan baik, kemudian dicendelke sebagai pengingat Ramadan tahun ini. Jangan hilang Pak. Tahun depan, tahun wingi semacam ini, tahun depan bagaimana? Itu untuk koreksi juga. Kemudian sedekah kita. Ya. Ibu-ibu yang punya anak putri yang masih berhalangan atau karena Ramadannya nggak bisa genep, karena masih ada kedatangan tamu, otomatis ada 5-7 hari dia tidak puasa. Rugi. Ya terus iya, ya aku engkau niat 7 hari ke depan, anak saya 7 hari, saya 7 hari. Anak putrinya ada 2, berarti 21 hari. Berarti saya pengen sedekah nasi 21 bungkus ketika takjil untuk mendapati pahala orang yang berpuasa. Sehingga walaupun dia tidak berpuasa, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Ini perlu ditanamkan di keluarga kita. Ketika nanti anak-anak itu sudah dewasa, oh iya, kenapa aku mbiyen pas cilik ro ibuku dikongkon sedekah
jumlahnya itu umpamanya. Karena yang ditinggalkan adalah 7 hari. Kalau hal semacam itu sudah tertanam sejak dini, maka nanti ketika dia dewasa akan teringat terus. Iya. Kalau bapak-bapak sih insya Allah bisa genep 1 bulan penuh. Tapi ibu-ibu belum tentu. Maka bapak-bapak pun menyiapkan apa dananya. Iya ya, anakku, keluargaku ki kok ana sing gak poso genep. Kalau tidak puasa kan tidak mendapati pahala yang luar biasa. Maka dia bisa mendapati pahala orang yang berpuasa ketika satu tadi, memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Kalau jenengan bisa semacam itu hari ini, wah niat, nanti siapa yang mau saya kasih. Betul-betul yang dikasih orang-orang yang berpuasa. Itu hal yang perlu dilakukan juga. Kemudian Bapak Ibu terakhir terkait dengan Ramadan bersama keluarga itu apa? Yang harus kita melihat keluarga kita biasanya kalau beli baju itu mendekati Lebaran. Ramadan ini dibalik Bu. Sebelum Ramadan sudah beli baju baru. Kenapa? Dengan niatan baju ini saya beli ketika nanti Ramadan saya pakai untuk beribadah selama Ramadan. Kalau beli baju itu biasanya orang kan hanya untuk Lebaran. Lebaran itu sehari tok. Sepekan setelah itu bajunya dicandal ke meneh. Lah meneman bajunya larang-larang ya. Maka dirubah mindsetnya bahwa beli baju itu sebelum Ramadan nek di duit. Saya kira pasti punya. Sebelum Ramadan itu sudah beli baju dalam rangka baju ini dipakai untuk ibadah selama Ramadan. Kalau nggak beli baju yang masih di lemari-lemari, di jadwal, ini baju ini, nanti sini. Saya yakin kadang-kadang beli baju itu ada baju yang belum pernah digunakan untuk sholat. Mungkin loh Bu ya, ada orang beli baju belum pernah digunakan untuk sholat. Padahal eman-eman itu, karena baju kita itu nanti juga jadi saksi kita loh Bu. Ya kan? Seseorang itu ketika beribadah, itu yang bisa menyaksikan siapa? Tempat kita ibadah ini menjadi saksi kita nanti. Teman-teman kita yang hadir, ya, anggota tubuh kita, tangan kita, semuanya menjadi saksi. Pakaian yang kita pakai, ini juga jadi saksi ya, menyaksikan kita. Ya, kamu, ini saya dulu pernah dipakai selama Ramadan, nah, menjadi saksi. Oh ternyata di Ramadan tahun ini ada satu perbedaan di keluarga kita bahwa mindsetnya kalau dulu orang beli baju itu mendekati Lebaran, kalau hari ini beli baju sebelum Ramadan. Sudah disiapkan betul. Ya, termasuk tadi saya di awal beli kurma, hari ini sudah beli kurma. Untuk apa? Diniatkan nanti untuk berbuka, nah, untuk sahur. Semacam itu, sudah ada niat. Sehingga menjadikan apa? Anak-anak kita itu yang dulu mindsetnya baju baru itu baju Lebaran. Maka di keluarga kita baju baru adalah baju Ramadan. Ya. Baju baru adalah baju Ramadan. Sehingga dimaksimalkan betul baju baru itu untuk ibadah. Nah nanti setelah Lebaran ya dipakai lagi. Ya, kan nggak masalah. Artinya hari ini sudah ada di program keluarga kita, ya, Ramadan tahun ini lebih berbeda, ya kan? Dari targetnya yang nggak pernah ditulis kemudian ditulis, kemudian apa yang menjadikan anak, kalau masih anak-anak kecil ya diperlakukan sebagaimana sesuai dengan umurnya. Itu hal-hal yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini ya, kita bisa lebih maksimal. Amin. Saya pernah dikasih cerita seseorang yang mau haji. Seseorang mau haji itu, pemerintah itu menyiapkan seseorang yang mau haji itu, begitu kloter terakhir kedatangan,
1 bulan berikutnya persiapan haji itu dimulai. Berapa bulan berarti? 11 bulan, 10 bulan sebelum keberangkatan itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Itu ibadah haji. Dari pendaftaran, dari bayar semuanya. Itu hari yang luar biasa. Sampai ada manasik 1 tahun. Luar biasa. Nah, Ramadan itu sebenarnya juga begitu. Ada persiapan yang matang itu minimal dari Rejab kalau kita. Artinya Bapak Ibu, waktu itu ternyata sangat cepat. Sangat cepat banget. Kita 12 hari lagi sudah masuk Ramadan, setelah itu Syawal. Gitu. Setelah itu nanti, setelah Syawal apa Bu? Dzul Qa'dah. Setelah itu Dzul Hijjah. Kurban. Berarti sudah menyiapkan untuk kurban. Wah, cepat banget itu. Kalau tidak disiapkan hari ini, nanti tidak jadi kurban lagi. Masuk kurban perasaan terus. Kan enggak, Mbak? Seharusnya sudah menyiapkan juga. Harga kambing hari ini berapa? 1.500.000 itu sudah cukup untuk kurban. Menuju Dzul Hijjah masih berapa bulan? Nah, itu kalau seseorang itu merencanakan ibadahnya dengan tertib, ya, insya Allah jadi maksimal. Ya. Itu Bapak Ibu mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk keluarga kita bahwa hari ini masih ada waktu 12 hari lagi menuju Ramadan. 12 hari persiapan apa yang di rumah yang belum disiapkan. Bersih-bersih rumah. Kalau orang dulu mendekati Ramadan itu main diresiki betul. Luar biasa. Apalagi di pedesaan itu sangat kentara sekali. Meh poso, ki kasure di PP, kursine di PP, apa disulai, semuanya dicat dan sebagainya. Wah, luar biasa. Nah, itu menunjukkan bahwa hal-hal semacam itu ditanamkan ke anak kita, sehingga ketika momen Ramadan itu ada rasa gembira. Ya. Kesiapan untuk mendapati Ramadan itu lebih senang daripada yang tidak tanpa persiapan. Ya. Makanya begitu ketemu Ramadan, langsung niat. Niatnya apa? Saya mau berpuasa 1 bulan penuh. Nah, nanti diperbarui setiap malam untuk menguatkan. Ya. Kemudian niat lagi, nanti saya berniat tahun depan saya puasa lagi ketika ketemu Ramadan. Niatnya itu sudah melampaui batas. Artinya hari ini perlu ditanamkan semacam itu, sehingga ada keinginan dan satu ikatan yang kuat di diri kita untuk beribadah lebih baik. Termasuk hal semacam ini diceritakan ke anak-anak kita. Pengalaman ketika kita berpuasa di zaman kecil, itu juga perlu diceritakan. Ya, sehingga anak-anak kita juga termotivasi untuk lebih baik lagi ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Saya kira itu Bapak Ibu cukup. Sebelum saya tutup, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 door prize yang ada di depan. Pertanyaan yang pertama. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa yang menjadi dasar dari kita menjalankan puasa Ramadan? Anak-anak? Anak? Surat Al-Baqarah 183. Yuk, maju silakan ngambil. Ya. Pilih yang mana? Jangan dipilih semua, satu aja. Sudah. Surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah. Kemudian yang kedua.
Ramadan itu dikenal dengan bulan tilawah. Nah, apa arti tilawah? Ayo, anak, yang sebelah sini. Hah? Mana? Nak, yang sebelah sini. Ada enggak? Tilawah artinya apa? Mas, ya, sini. Tilawah artinya membaca Al-Quran, boleh? Yuk. Oh ya, dapat hadiah. Seneng angkat ini, subhanallah. Ngambil satu ya? Itu. Oh, alhamdulillah sudah. Tilawah dia tahu. Keistimewaan Ramadan. Salah satunya adalah ketika 10 hari terakhir. Salah satu waktu yang luar biasa yang dicari adalah waktu apa ya, Bu? Lailatul Qadar. Ibu yang mana yang mau ngambil? Mau nggak, Bu? Oke, yang di depan. Ya, satu. Luar biasa. Lailatul Qadar. Monggo, jangan pilih. Ingkang pundi? Nggih, niku permen apa niku? Ada dapat permen ini. Jenang. Berikutnya waktu berbuka. Sunnah berbuka itu mendahulukan makan apa, Nak? Makan apa? Kurma. Oh, kurma. Ini kurma ini sebenarnya. Oh, dapat kurma ini. Oh. Makan kurma itu. Subhanallah. Baik. Waktu istijabah. Ya. Ramadan itu waktu istijabah yang paling lama ya, Bu. Waktu istijabah apa? Dari ba'da subuh sampai maghrib. Ibu-ibu ada yang mau jawab? Waktu istijabah apa? Untuk menjelang buka. Menjelang buka aja dari subuh sampai bersubuh sampai tadi. Waktu ijabahnya untuk apa, Bu? Untuk berdoa, nggih, leres. Nah, ini waktu ijabah. Karena hadisnya barang siapa yang berpuasa, maka doanya tidak tertolak. Makanya dari ba'da subuh jenengan sudah puasa sampai maghrib. Nah, monggo, Bu. Oh, nggih. Nah, ada lagi. Ibu-ibunya tadi yang belakang. Satu lagi, Bu, ini yang tadi ini di sini kita nganu nih, Bu. Ini date 1 juta karena malu dikelihatkan akan dibungkus. Nah. Kasihkan ibunya. Nah. Udah. Monggo Bapak Ibu, pertemuan di malam hari ini kita tutup dengan berdoa bersama, mudah-mudahan kita diberikan satu kekuatan dan keluarga kita juga bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan lebih baik lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Al-Kaf. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah kesiapan kita, bisa menambah persiapan kita untuk menghadapi Ramadan kelak, agar Ramadan pada tahun ini kita lebih baik daripada Ramadan yang tahun kemarin. Amin. Kemudian acara selanjutnya yaitu lain-lain untuk infak pada malam hari ini yaitu sebesar 300.000 rupiah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dari apa yang jenengan berikan atau infakan dibalas oleh Allah dengan hal yang lebih baik. Amin. Kemudian tak lupa kami sebagai MC berterima kasih kepada semua donatur, semua panitia dan semua jamaah atas terlaksanakannya kajian karomah pada malam hari ini. Semoga menambah keberkahan dalam hidup kita. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Di sini kami sebagai MC, apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.